Halo teman-teman ASBW semuanya, balik lagi kita di Besti. Tadi kita sudah mulai dua kali, cuman ada kendala sedikit. Jadi kita hari ini akan Besti bersama salah satu wasit wanita Indonesia, yaitu Kak Ellen. Kalau ada yang mau nanya-nanya misalnya gimana sih cara jadi wasit, kalian bisa langsung tanyain aja selama aku live bersama Kak Ellen. Ini aku invite dulu buat kita Besti guys. Kalau ada yang mau nanya juga, gimana sih cara jadi wasit? Ditanyain aja guys. Ini apakah Kak Ellen sudah join? Sudah join. Halo. Halo. Selamat siang Kak Ellen. Ini Ellen apa panggilan akrabnya apa nih Kak? Alen. Alen, oh salah penyebutan ya berarti aku ya. Aku Ellen. Alen. Oke Kak Ellen. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Halo, kabar aku baik banget. Gimana kabarnya Kak? Kak siapa nih aku panggilnya nih? Kakak SBW aja kali ya. Nah, oke. Kakak admin gitu ya. Aku menyamarkan identitas aku nih. Oke, Kak Alen, kalau boleh tahu nih, ini kita langsung mulai ya. Iya, sip. Nanya-nanya sedikit nih Kak. Kak Alen tuh mulai suka dan terjun di sepak bola tuh dari tahun berapa sih Kak? Usia berapa tuh Kak? Awalnya tuh aku di futsal ya Kak, bukan langsung di bola. Jadi karena waktu itu jadi dari SMP itu aku udah suka main futsal tapi sama cowok. Karena lingkungannya memang waktu itu kan aku di Jakarta Barat, di sekitar Jakarta Barat tuh sepak bola wanita nggak terlalu familiar lah. Awalnya aku mainnya futsal dulu, futsal itu aku main SMP, tapi masih sama cowok-cowok gitu. Nah terus mulai SMA itu mulai ada eskul di sekolah, tapi sama, cuman ada futsal, nggak ada sepak bola. Iya. Nah kalau sepak bolanya sendiri, aku baru gabung itu sekitar 2017-an ya. Awal gabung sepak bola itu, ya langsung main di Prasian Game ya waktu itu ya, yang Ya, 2018 di Palembang itu. 2018 Iya, ya. iya bener itu. Gitu. Oh, berarti awalnya di futsal, terus baru di bola tuh pas mau Asian Games gitu ya Kak? Iya benar. Ya karena main futsal itu kan waktu itu main futsalnya kan kayak Liga Nusantara gitu, Linus. Nah itu kan banyak kenal orang-orang. Nah dari banyak kenal orang itu adalah yang ngajakin kayak, ayo coba aja main bola. Awalnya aku juga nggak mau kayak, main sepak bola nanti aku hitam gitu. Terus tapi waktu aku coba ternyata aku lebih suka sepak bola daripada futsal. Udah deh terus berlanjut ya sampai sekarang malah di dunia bola hidupnya. Oke Kak, tapi pas Kak Alen diajak-ajak tuh sampai akhirnya Kak Alen mau, itu alasannya apa tuh Kak? Alasan Kak Alen milih akhirnya oke deh, aku coba di sepak bola, ada nggak alasan tersendiri tuh Kak? Karena mau coba-coba aja sih awalnya. Karena aku waktu itu kan lagi ya mungkin waktu ya itu masih masa-masa remaja gitu kan. Wah, banyak temen nih. Terus diundang main ke sana ke sini kan seneng kan. Iya. Apalagi waktu itu aku mainnya di Bali, aku ikut sama tim Bali. Jadi kayak bolak-balik Jakarta Bali Jakarta Bali. Wah, kayaknya asik nih, seru. Ya udah, akhirnya coba awalnya sih coba dari situ gitu. Kayak gitu guys. Jadi emang awalnya di bola sih tetap di bola-bola juga ya, walaupun cuma beda sedikit dari futsal ke sepak bola, beda ukuran lapangannya doang guys. Ini ada yang nanya juga Kak dari @maskino, Kak Ataloan enakan mana main futsal, bola, apa wasit atau karyawan Bang? Oh, job apa sampingannya jadi karyawan Bang juga nih ya? Aku udah enggak. Oh, udah Kalau aku enggak. pribadi, aku lebih suka waktu aku jadi pemain bola. Ya, dari kalau suruh milih dari semuanya ya, walaupun semuanya plus minus. Ya. Lebih suka, paling suka jadi pemain bola. Waktu jadi pemain bola. Gitu ya, tadi jawaban untuk Mas Kino tadi. Oke, Kak, pertanyaan selanjutnya nih, Kak Alen. Ada nggak sih hal yang nggak bisa Kak Alen lupain nih selama Kak Alen main sepak bola? Waktu main ya, bukan jadi wasit Ya, ya, waktu yang main. waktu masih jadi pemain ya. Kita belum masuk wasit, masih main bola. Kalau pemain, sebenarnya kalau yang spesifik banget nggak ada ya. Cuman yang aku kenapa aku bisa seneng banget main sepak bola karena aku merasa itu hobiku. Aku seneng main bola, terus aku dibayar dan aku bisa jalan-jalan gitu Kak dari situ. Kan jadinya kayak wow. Jadi kayak ya kita ngelakuin sesuatu yang kita suka dan itu menghasilkan. Itu sih yang bikin aku kayak
menggeluti dunia sepak bola ini. Gitu. Oke, berarti emang sepak bola tuh bisa, ya namanya juga sepak bola boleh itu bundar, jadi bisa bawa kita kemana aja ya kak? Bener ya? Betul, betul, betul. Bisa bikin traveling kita kemana aja ya, karena sepak bola itu bundar kan, jadi dia akan selalu mengikuti arah rumput kemanapun. Oke, Betul, Kak betul. Alen nih, kita masuk ke sekarang nih. Kak Alen kan jadi wasit ya kak, kalau nggak salah ya, sampai sekarang ya. Itu apa Iya. sih yang bikin Kak Alen memutuskan, oke deh aku lanjut jadi wasit gitu, dan berhenti memilih apa masih main sepak bola atau berhenti sepak bolanya nih kak? Masih main, cuman aku nggak yang jadi mainnya tuh kayak ya mungkin kayak tarkam atau fun football kayak gitu-gitu aja, nggak yang kayak berjenjang atau nggak yang kayak di liga gitu, nggak. Aku nggak main profesional kalau untuk main bola. Nah, kenapa aku lebih milih wasit daripada main? Sebenarnya awalnya tuh Kak, itu masalah kita ngomongnya tentang peluang sih waktu itu. Karena aku ikut jadi gini, awalnya tuh aku ambil license wasit sepak bola ya karena aku udah ambil license wasit futsal dulu. Terus habis itu kayak aku ngeliat wah nggak ada Ya. wasit bola cewek, kayaknya aku nggak pernah lihat nih. Aku pikir kayak gitu. Terus akhirnya aku memutuskan buat ambil license wasit sepak bola. Terus di situ didukung, bener-bener didukung Kak sama askotku, sama asprofku untuk aku sampai jadi wasit nasional. Mereka bener-bener dukung aku, mereka mantau aku, latihanku, dan kalau ada kursus kayak gitu-gitu mereka selalu kasih kabar ke aku. Nah, terus kenapa aku jadi akhirnya lebih milih, oh aku karirnya di wasit aja, karena jadi waktu itu Prapon 20. 2019 ya, Prapon 2019 untuk PON 2020. Aku kan ikut Ya. DKI. Aku ikut Prapon aku ikut DKI. Terus eh, pelatihku ada coach Iswadi namanya, dia bilang kayak gini. Sebenarnya dua-duanya bagus. Cuman kalau dari saya, dia bilang karirmu di wasit menurutku lebih bagus, kata coachnya gitu. Kata dia soalnya sekarang gini, kalau pemain itu banyak Len, tapi kalau orang yang jadi wasit itu sangat sedikit. Kenapa enggak kalau kamu bisa jadi kayak pelopor gitu loh. Jadi kayak kamu jadi role model buat orang lain. Kalau misalkan kayak role model pemain kita kan udah banyak Kak, kayak yang lebih jago dari aku juga banyak, yang lebih dilihat orang juga lebih banyak gitu. Cuma kalau misalkan wasit ini belum banyak, kata kata coachku gitu. Cobalah kamu buka lembar baru. Kalau dari saya peluang kamu lebih bagus di wasit, katanya gitu. Terus aku kayak awalnya aku masih nggak kayak gue lebih seneng main lagi gitu kan Kak. Cuman ya by proses ya. Aku pikir juga omongannya betul juga. Terus ya sampai akhirnya oh iya memang mungkin jalannya tuh di wasit gitu loh. Kalau pemain mungkin hanya kayak sekedar tangganya aja gitu loh Kak. Gitu. Iya, betul. Jadi kalau jadi pemain mungkin kita nggak bisa sampai di usia yang lanjut gitu ya kan. Maksudnya kalau jadi wasit kan kita cukup panjang ya, jangka panjang juga kalian masih bisa terus berkembang. Mungkin nanti jadi wasit FIFA juga ya kan Kak? Amin. Sebenarnya kalau Amin. misalkan wasit itu juga ada batas umurnya Kak. Jadi untuk kategori apa, batas umurnya apa, habis berapa itu ada juga. Cuman ya mungkin balik lagi peluangnya lebih banyak karena orangnya lebih sedikit gitu. Oke, ini tadi ada yang nanya juga dari Edward Lion, kenapa kakak pilih jadi wasit daripada pemain? Ini udah kejawab tadi ya sama Kak Alen nih. Udah dijawab Ya. panjang lebar, jadi mungkin sudah kejawab. Terus aku lanjut pertanyaan berikutnya nih Kak. Waktu pas Kak Alen jadi wasit, ada nggak sih tantangan-tantangan yang Kak Alen hadapi nih? Banyak banget Kak, menurutku banyak banget. Dan tantangan yang terbesar yang menurutku masih jadi momok buat banyak wasit, apalagi wasit perempuan itu adalah feminisme. Itu mencakup banyak banget ya, mencakup sangat banyak. Em, Satu contoh yang mungkin ya gampangnya ya, untuk jadi wasit sampai di level liga, sampai aku mimpin liga atau aku mimpin prapon kayak gitu, aku kan harus ngikutin tes nih Kak, ya kan? Iya. Aku harus melewati license, aku harus ngikutin tes. Tes yang aku ikutin itu adalah tes yang sama kayak laki-laki, kayak wasit Iya. laki-laki. Jadi wasit laki-laki, wasit wanita, tesnya tuh sama kayak gitu. Cuman saat kita mimpin itu kadang masih ada orang yang bilang kayak emang bisa cewek mimpin kayak cowok gitu. Enggak. Itu yang kadang masih kayak kan gue ikut tesnya juga sama ya kayak cowok ya, nggak ada yang dispesialkan atau seperti apa, tapi kenapa orang tuh masih nganggep cewek emang bisa selalu kayak gitu.
Tapi itu cara Kak Alen menghadapi orang-orang yang seperti itu tuh gimana tuh Kak? Menurutku nggak ada cara yang lebih bagus selain ya udah lihat aja sendiri gitu, kayak ya udah kita harus buktiin gitu kak, kita harus bikin dia lihat bahwa ini nggak kayak nggak seremeh yang dia pikir, cuma bisa kayak gitu. Karena kalau kita jawab ngomong gitu-gitu ya percuma sih menurutku gitu. Iya, mending kita balas dengan prestasi ya Kak. Kalau mau mereka ngomong apa, Betul, tapi kita balasnya lewat prestasi. betul, betul Oke, Kak banget. Alen, kalau menurut Kak Alen nih, jadi seorang wasit itu tuh harus punya bekal apa aja sih, atau harus paham apa aja sih Kak? Kalau dari wasit sendiri, kalau kalau mau jadi wasit kan harus ambil license. License itu Ya. secara tertulis yang kita harus punya adalah lisensi. Kenapa? Kalau kita kita punya lisensi itu kita akan diarahin sama senior, kita akan dibimbing sama orang-orang yang lebih ngerti, dan kita akan ada dalam komunitas kita. Itu kalau secara tertulis ya harus punya lisensi. Kalau misalkan secara pribadi sih menurutku kalau mau jadi wasit ya yang pertama kita harus punya fisik yang yang kuat ya, yang bisa ngelewatin, kan ada tesnya gitu. Jadi Iya. sebelum sebelum kita jadi wasit, kita udah harus bisa pastiin bahwa kita udah punya latihan yang cukup untuk kita lolos buat tes jadi wasit itu. Yang kedua, kadang kita perlu juga kayak apa ya kak? Eh, jadi kadang kan di buku kan secara tertulis tuh kayak gini 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 gini, tapi kita harus kayak punya pemahaman lebih gitu loh kak. Jadi Iya, kadang apa yang betul. ditulis di buku di lapangan itu terjadinya kok nggak kayak Beda. gitu gitu. Jadi kita harus Iya, punya betul. kayak kayak kita punya pemahaman dalam artian oh kalau gini tuh harusnya kayak gini, kalau gitu harusnya menyikapinya kayak gitu. Karena kita harus bisa ambil keputusan. Semua keputusan di lapangan kan tergantung gimana kita. Iya. Dan bahkan berjalannya pertandingan itu bakal jadi pertandingan yang keras, bakal jadi pertandingan yang adem, itu juga berdasarkan dari wasit sendiri gitu. Terus yang lain mungkin percaya diri ya, percaya diri tapi dalam konteks yang bagus. Kenapa dalam konteks yang bagus? Kayak ya setiap kita ambil keputusan kita harus punya kepercayaan diri bahwa apa yang kita putuskan atau yang kita atau saat kita buat keputusan itu adalah yang paling betul gitu. Iya. Dan Tapi yang paling adil ya Kak. ya betul, yang paling adil. Karena gini kak, susahnya itu wasit selain dituntut harus benar juga harus cepat, ya kan? Jadi Iya. kayak refleks kita tuh harus cepat dan benar gitu loh. Jadi kita harus yakin sebelum kita ambil keputusan bahwa ya itu adalah keputusan yang paling benar, yang paling adil, yang paling, ya kalau misalkan ngomongin diterima atau enggak kan itu tergantung pihak lain ya. Yang penting kita punya dasarnya dan itu harus benar gitu loh. Kita harus percaya diri sama keputusan yang kita ambil, jangan ragu-ragu. Walau setelah itu kalau misalkan kita ada kesalahan atau apa, kita harus tetap mau mendengar kritik dari orang lah ya. Maksudnya pede pede harus, tapi jangan over pede yang kayak nganggep pendapat orang lain itu salah, itu juga jangan. Kalau kayak gitu menurutku kita nggak bakalan maju gitu sih. Oke, itu guys, itu mungkin tips and trick dari Kak Alen sebelum kalian memilih jadi wasit. Nah, kalau sekarang gimana sih Kak caranya buat daftar menjadi wasit? Itu biasanya Kak Alen tuh awalnya dari mana tuh Kak? Apakah Oke, kita menghubungi Astro atau gimana tuh Kak? kalau mau jadi wasit sendiri kan kita harus punya lisensi ya kak. Lisensi paling Iya. dasar di wasit sepak bola itu adalah C3. Nah, C3 ini kan nanti yang ngadain atau yang bikin C3 ini adalah Askot atau Askap. Nah, itu bisa yang ngadain bisa kota mana aja tuh. Kayak di seluruh Indonesia, misalkan gini, aku pengen ambil lisensi bulan depan. Nah, nanti di bulan itu yang ngadain kota apa aja, kayak ada banyak gitu. Nah, biasanya informasi itu kita bisa dapat dari Askot atau Askap. Jadi menurutku kalau misalkan kalian mau jadi wasit, yang pertama yang kalian harus lakuin adalah mungkin bergabung dulu sama komunitasnya. Kalian bisa cari Askot atau Askap tempat kalian tinggal. Nanti di situ mereka akan kasih informasi tuh kapan akan diadakan kursus dan di mana akan diadakan kursus. Di gitu. Oke guys, jadi kalian mungkin harus lebih sering manteng-mantengin IG kali ya. Kalau misalnya ada Askot atau Asprof yang ada Instagramnya, pasti diposting di situ biasanya ya Kak, Iya, untuk lisensi. iya. Biasanya mereka juga nggak ngeposting kayak punya kota mereka, kota mereka aja, Ya. tapi mereka akan ngeposting kota lain juga. Misalkan, nih guys, ada kota ini ngadain nih persyaratannya, pasti mereka bikin story kok. Gitu. Oke,
Jadi kalian tetap pantengin aja guys Instagram Askot, Askap maupun Asprof PSSI nanti pasti ada. Oke Kak Alen, nah kalau sekarang aku nanya pengalaman paling berkesan Kak Alen nih selama menjadi wasit tuh pas momen apa nih Kak? Yang nggak bisa Kak Alen lupain. Pengalaman aku yang paling berkesan waktu aku jadi wasit kayaknya pas Liga 1 Putri ya. Liga 1 Putri itu tuh cuma terjadi sekali ya kan, karena sampai sekarang belum ada lagi lanjutannya. Tapi itu menurutku bikin berkesan buat banyak orang karena kita sama-sama banyak belajar dan memulai sebuah liga profesional dari Liga 1 Putri 2019. Ya kan? Menurutku berkesan banget waktu aku main wasit di Malang, di Batu. Waktu itu kayaknya tuh PSM lawan Persipura ya kayaknya. Kenapa menurut aku berkesan? Karena jadi waktu kayak setengah babak gitu Kak, kan udah selesai istirahat, terus kita mau ke lapangan lagi. Terus kayak dari manajemen kedua tim di saat yang berbeda, mereka tuh apresiasi gitu loh, kayak wasit good, keputusannya bagus. Jadi kedua tim tuh sama-sama keren, lanjutin ya gitu. Ya, Jadi aku merasa kayak kepemimpinan Kak Alen ya. iya, jadi aku dan teman-teman. Jadi aku kayak merasa, oh mereka tuh menghargai aku sebagai wasit. Jadi saat aku bilang apa atau aku ambil keputusan apa, mereka bisa lebih menghargai aku. Jadi kalau ada sesuatu yang mungkin kan nggak mungkin kan Kak, kayak di mata mereka betul semua. Jadi kan pasti ada sesuatu juga yang menurut, oh kayak gitu sih. Mereka nggak akan meledak-ledak gitu loh Kak, tapi mereka akan ajak kita diskusi. Nah, kalau aku pribadi pun aku sangat open berdiskusi sama manajemen, sama pemain ataupun sama kapten siapapun saat pertandingan selesai. Gitu. Gitu guys, jadi yang nggak bisa dilupain itu saat mungkin kedua tim merasa senang sama kepemimpinan Kak Alen dan teman-teman gitu ya Kak. Jadi kan bisa memotivasi Kak Alen dan teman-teman juga untuk oke, berarti nextnya aku masih harus kayak gini, tapi mungkin ada yang harus diperbaiki lagi, poin-poin apa gitu, bener ya Kak? Iya, jadi kita kan lebih kayak tim udah bisa ngehargain kita juga harus ngehargain tim, kita harus kasih keputusan seadil mungkin buat tim gitu. Gitu guys. Oke Kak Alen, ini seru banget sebenarnya. Cuman karena waktu kita terbatas, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Kak Alen. Nanti semoga besoknya kita bisa bincang lagi nih. Harapan Kak Alen nih untuk sepak bola wanita Indonesia nih gimana nih Kak? Kalau dari aku pribadi, harapanku untuk sepak bola Indonesia, kalau bisa, ayo dong jalan liganya tuh jalan. Karena apa? Yang pertama menurutku sangat tidak proper kalau adanya pemain timnas yang tidak dipilih, yang dipilih bukan berdasarkan talent scouting dari liga atau dari sebuah kompetisi yang berjalan, ya kan Kak? Mungkin kalau misalkan biasanya ada Pertiwi atau segala macam, oke lah. Ini kayaknya aku lihat bener-bener lagi stuck nih, belum ada lagi. Kemarin sempat dijanjiin liga mau jalan lagi, tapi sampai sekarang belum ada lagi kelanjutannya. Nah, menurutku perlu banget kita benar-benar perlu liga guys. Kita benar-benar perlu kompetisi yang nampung banyak banget insan sepak bola wanita Indonesia untuk bisa lebih bagus lagi, untuk bisa tempat mereka ngasah bakat lebih bagus lagi, dan juga tempat mereka kerja juga kali ya Kak. Dan bukan cuma pemain, adanya liga wanita itu juga pasti akan mengasah banyak wasit wanita yang ada di Indonesia. Buat info aja, kalau wasit nasional yang Indonesia, wasit nasional wanita yang Indonesia punya itu udah sekitar 60 orang Kak. Itu banyak dan menurutku kayak aku sendiri, aku sempat kerja di bank, aku sempat keluar dari sepak bola sekitar 2 tahun karena aku merasa nggak ada kejelasan nih, sedangkan hidup harus berjalan. Jadi harapanku ke depannya minta tolong banget buat teman-teman atau buat bapak ibu yang punya kepentingan atau yang punya wewenang untuk ayo kita sama-sama bangun lagi sepak bola kita sama-sama lagi mulai dari awal. Karena menurutku kayak kemarin Liga 1 2019 itu yang cuma terjadi sekali tapi berpengaruh banyak buat sepak bola, buat wanita dan sepak bola wanita di Indonesia. Jadi ayo mulai gitu guys. Jadi mungkin pesan dari kalian, ayo kita lanjutin perjuangan kita di 2019 ya Kak. Iya gitu ya, betul banget. Oke, kalian nih harapan kalian ini mungkin harapan kita semua juga, terutama pemain-pemain sepak bola wanita. Semoga mungkin dalam waktu dekat bisa terwujud juga ya Kak.
Makasih nih Kak Alen atas waktunya, bincang-bincangnya seru banget. Semoga next time kita bisa ketemu langsung, mungkin bincang-bincang langsung untuk perwasitan wanita Indonesia nih Kak. Ya, Sukses boleh terus buat banget. Kak Alen, pokoknya semoga kita bisa ketemu langsung nih Kak. Bisa bincang-bincang Boleh lebih banget seru Kak. lagi. Sukses terus Biar ya buat bisa lebih Kak lama Alen. ngobrolnya ya. Thank you banget ASBBI, sukses Ya, selalu. terima kasih juga yang udah nonton. Selamat siang dah semuanya. Siang.